Hari ini kita akan membahas sesuatu yang biasanya setiap orang akan melalui fase ini, yaitu fase quarter life crisis. Nah, hari ini bintang tamu kita ada 2 orang yang merupakan orang-orang sukses yang pasti akan mengalami dan juga mungkin sedang menjalani quarter life crisis. Kita langsung aja ke 2 orang sukses. Yang pertama, kita kenalan dulu sama Tessalonika Pardede. Hai, aku Tessa. Tessa saat ini sebagai seorang PNS di TVRI, karena ini perbincangan internal kami. Sangat internal ya Kak? Sangat internal. Tessa saat ini usia berapa, Tessa? Usia sekarang 26. Akhir tahun ini 27 Kak. Oke, 26 tahun udah jadi PNS. Calon menantu idaman. Amin. Yang satu lagi orang sukses kedua ini nggak kalah muda. Diana, kenalin dong, nama saya Diana. Lengkapnya apa? Panjang banget. Halo teman-teman penonton setia podcast Duduk Bersembang. Aku Diana Medina Audelia. Mungkin kalau lebih akrab bisa dipanggil Diana. Aku juga salah satu bagian dari TVRI Kepulauan Riau. Usia berapa sekarang, Diana? Sekarang masih 19 sih. Mungkin bulan depan baru kepala 2. Yang paling kecil nih Kak. Paling kecil di antara kami. Udah jadi PNS. Udah jadi PNS. Orang sukses. Oke, teman-teman, kita kan ngebahas tentang quarter life crisis. Ini kan biasanya memang pasti kalian udah pernah dengar lah ya. Udah dong? Udah sering lah Kak. Lagi ngalamin malah. Lagi ngalamin ya. ngalamin banget. Ini yang lagi ngalamin, nggak tahu nih kalau Diana. Tahu nggak Diana? Saya baru mau masuk deh Kak. Tapi udah pernah dengar? Pernah, tapi tipis-tipis banget. Oh, tipis-tipis. Iya. Dah. Kita ke Tessa dulu deh. Iya. Aduh. Langsung ke dulu sini nih. ya topiknya. Kakak dulu nih. Kita sharing aja. Oke. Kalau quarter life crisis itu kan kita udah pernah dengar lah ya semuanya. Nah, kalau dari Tessa sendiri di usia sekarang 26 ya? Iya Kak. 26, tapi sekarang udah jadi PNS, termasuk salah satu pekerjaan yang stabil dan banyak dicari orang. Walaupun nggak cita-cita semua orang juga sih. Kalau yang selama ini dijalani quarter life crisisnya tuh dimulai dari kapan tuh kalau yang Tessa rasain? Kalau aku pribadi udah mulai semenjak 2 tahun terakhir sih Kak sebenarnya. Karena kan aku kebetulan lulus kuliah itu nggak langsung dapat pekerjaan gitu ya. Jadi ngerasa kayak udah mulai ngerasa quarter life crisis itu udah dikejar-kejar nih, mau jadi apa ini ke depannya di usia yang udah masuk 24 tahun 24 pada ya? saat itu, iya benar. Terus akhirnya aku sempat ngerasain yang namanya nganggur tuh Kak, selama kurang lebih nggak sampai setahun sih, cuman kan di tengah-tengah teman-teman nih udah pada update life kehidupan, udah ada yang masuk kerja, udah ada yang ya istilahnya udah bisa have fun lah, ngerasain gimana cara nikmatin uang kerja mereka sendiri gitu kan, sementara aku yang masih cari kerjaan gitu. Di situ sih Kak. Tapi biasanya kalau quarter life crisis itu kan ada pressure yang kita dapat gitu ya. Nah, kalau Tessa sendiri ngerasainnya itu dari mana? Dari keluarga kah? Dari lingkungan kah? Atau memang dari media sosial? Lebih banyak kayaknya media sosial ya Kak, karena kan Jadi lebih sering pressure interaksi. sendiri ya? Benar banget, apalagi kayak teman-teman tuh kan sering update di sosmed ya, apalagi Instagram segala macem tuh yang kayak gimana nih day in my life masuk kantor, day in my life prepare buat berangkat ke kantor gitu-gitu. Paling nonton sambil kayak aku kapan ya gitu. Benar, ya gitu. benar, itu sih yang paling ini. Kalau misalnya dari keluarga nggak terlalu sih, selalu mendukung aja, cuman ya emang itu lingkungan dan pertemanan sih yang paling kerasa banget pressure-nya Kak. Iya. Oh gitu. Jadi etika kita nih dalam bersosial media nih, ketika kita update itu sebenarnya sesuatu yang baik kan sih? Kalau aku pribadi sih kayaknya ada baiknya ada enggaknya, tapi kayaknya lebih bagus kalau apalagi privasi kayaknya enggak ya, kalau aku pribadi. Tapi kayaknya kalau kayak Diana gimana tuh? Kalau dari aku tergantung orang memandang sih, kan mata orang beda-beda ya, perspektif orang beda-beda. Jadi tergantung dia nanggepinnya gimana. Kalau aku share-nya baik, menurutku baik ya. Kalau dianya nganggepnya buruk ya pasti buruk, gitu sih menurut aku. Jadi kalau aku lebih ke apa yang mau aku posting, aku posting. Oke. Tapi kalau Diana, ini kan umurnya baru 19 ya? Iya. Bahkan belum kepala 2 nih. Iya. Udah Udah ngerasain jadi belum? PNS Kak, Iya, udah jadi umur segini udah jadi PNS tuh gila. Gila sih. Keren. Udah ngerasain quarter life crisis belum? Ini kan nggak hanya soal pekerjaan ya soalnya. Ataukah sekarang di zaman sekarang ini quarter life crisis udah dimulai lebih awal? Kayaknya kalau ngerasa tuh kadang nggak ngeh aja kalau udah masuk gitu. Tapi udah sadar kan dia udah PNS, sadar kan sekarang? Kadang lupa, kadang ingat gitu. gitu.
Kalau Tessa tuh masih stuck apa gitu. apa yang dirasain waktu quarter life crisis itu? Apakah memang pingin cepet-cepet cari kerja atau gimana? Pastinya pengen cepet-cepet cari kerja sih Kak. Lebih kayak ngerasa, nih aku kapan ya gitu. Kapan ya aku bisa kayak teman-temanku gitu, kayak bisa nikmatin dunia pekerjaan tuh kapan. Paling itu sih Kak. Yang paling kayak ngerasa ke pressure banget gitu kan. Apalagi juga mau ngebuktiin ke diri sendiri nih. Kalau misalnya aku nih harusnya bisa, di umur segini tuh aku bisa gitu. Lebih ke pembuktian ya? Iya benar. Kenapa jadi PNS tiba-tiba? Tiba-tiba nggak tiba-tiba ya? Maksudnya kenapa ingin jadi PNS gitu? Kenapa ingin jadi PNS? Sebenarnya ini tuh bukan kali pertama aku tes PNS Kak. Ini tuh percobaan kedua kali. Sebelumnya aku udah pernah coba, cuman gagal. Dan puji Tuhannya lolosnya di percobaan kedua ini. Kenapa pengen jadi PNS? Kayaknya pengen mengabdi untuk negara. Asik! Enggak sih, lebih kayak apa ya? Abdi negara nih bos. Apalagi sangat kayaknya pengen berdedikasi. stabil aja deh. Atau enggak kayak yang pengen ya nyoba, ternyata rezeki akhirnya lolos dan kita udah punya apa ya, pekerjaan yang kayaknya stabil Bikin aja tenang gitu aja ya, lah, bikin lega tenang ya. buat Tenang kedepannya ya. juga kita udah ini kan, udah ya nikmatin aja lah Kak. Tapi itu termasuk cita-cita nggak? Maksudnya kan ada memang yang benar-benar dari awal tuh ngejar banget untuk jadi PNS gitu kan. Tapi ada juga yang kayak tadi nyoba. Tapi itu termasuk dalam mimpi-mimpi gitu masih jadi PNS. Mimpi-mimpi dibilang enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga sih. Lebih kayak apa ya? Kayaknya ini bukan harapan aku pas dulu deh jadi PNS itu, kayaknya enggak. Apalagi yang kayak emang background dari kuliah juga bukan di broadcasting kayak gini kan gitu. Jadi ini emang sesuatu hal yang baru aja, sangat-sangat baru gitu lah. Oke. Kalau Diana nih, ini di usia 19 tahun kenapa memutuskan jadi PNS gitu? Sebenarnya kalau memutuskan itu karena ada dorongan. Dorongan dari kedua orang tua aku. Dorongan mereka bukan dorongan yang coba ini tapi harus lulus, enggak. Cuman dorongan mereka tuh untuk cobain ini, cari pengalaman. Karena waktu itu aku juga belum bisa kuliah, terus aku abis gagal tes sekolah kedinasan. Jadi kan bingung ya, mana lagi yang mau ngetes apa lagi gitu. Jadi orang tua aku nyaranin, ini ada CPNS buka, gede banget ya waktu itu tahun 2025 kan. Jadi dorongan mereka coba aja, tapi cobanya bukan yang coba-coba ya udah abis itu doa aja banyak-banyak, enggak ya. Saya doa coba, terus usahanya juga di fullin, support mereka juga, terus akhirnya ya ini. Jadilah di sini, di posisi ini. Sebenarnya kalau keinginan, nggak pernah keinginan sama sekali kepikiran buat jadi PNS tuh nggak ada. Apalagi di usia segini. Tapi ada, maksudnya ini kan usianya masih muda banget nih Diana nih. 19 tahun gitu ya. Benar, Tess, ya. benar. Kalau kita dulu mungkin kayaknya masih Kuliah, mikir, Kak. hanya Iya. ngikutin zaman standar aja sosial. gitu ya, bener. Masih yang kayak nikmatin aja Bener. gitu ya Kak. Nah, 19 tahun itu kan banyak banget nih, apalagi dari sekolah itu kan. Kalau aku dulu teman-temanku tuh masih pengen kuliah di sini, masih pengen kuliah di sini. Kayak aku mau yang kayak gini. Nanti aku mau ke sini biar bisa kerja di sini gitu. Nah, Diana ini kan kalau misalnya kita udah jadi ASN nih, ya udah karir kita bakalan di ASN gitu. Ada sebenarnya tuh punya keinginan yang lain nggak sih supaya kayak karirnya melesat atau mungkin keluar negeri kali ya, mau kuliah kayak gitu. Mimpi-mimpi yang sangat tinggi itu lagi. Itu kan anak-anak SMA dulu banyak banget ya kan. Banyak berhayal ya. Ada pastinya, sampai sekarang masih ada. Aku pastinya nanti mungkin akan lanjut kuliah karena aku belum belum kuliah kan. Setelah lanjut kuliah mungkin S1 bisa itu naik. Terus mungkin nyicil untuk impian-impian aku, wishlist aku dari lama gitu. Apa tuh? Ya, keliling dunia lah. Waduh, siapa yang nggak pengen ya? Bisa sih kayaknya. Bisa, Pasti ya. bisa kok. Tapi sebelum keliling dunia kayaknya keliling Indonesia dulu kali ya. Oh, bisa dapat cuti nggak? Ya itu susah sih kayaknya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya Diana melihat dunia kerja sekarang, terus dari SMA ya, ini kan dari SMA banget nih, langsung terjun ke dunia kerja yang benar-benar kerja banget. Nah, itu melihatnya sekarang gimana? Ada kesulitan nggak? Kesulitan itu pasti ada ya, cuman aku tipikal orang yang banyak berpikirnya berlebihan, jadi semua digelisahin, jadi untuk
terjun di dunia sesungguhnya pertama kali ini tuh aku banyak berpikir aku bisa nggak ya, aku pantas nggak ya waktu itu. Nah setelah dijalanin ya memang ada sulitnya, cuman kan kita pelan-pelan ya belajar gitu ya. Udah ternyata setelah dilewati itu tetap bisa aku lewati gitu, tetap bisa aku lalui, tetap bisa aku handle gitu maksudnya. Jadi baru sampai di situ sih kesulitannya, belum menemui kesulitan yang sampai aku kayak ini gimana ya gitu. Nah di dunia kerja juga kan usianya sangat beragam ya, rentan usia kita aja beragam. Bener. Kita kan deket jaraknya. Deket Deket 17. Aduh, udah kesebut. Udah kesebut ya, nggak bisa lagi dong nih. Udah kesebut. Nah, deket itu kan cukup beragam gitu. Itu dalam memahami, dalam bekerja sama, dalam komunikasi, nah itu gimana tuh sehari-harinya? Aman nggak? Aman, karena aku bersyukurnya ketemu kakak-kakak dua ini yang bisa menyesuaikan dengan aku juga. Jadi sangat mengayomi ya deh. Ya, kelihatannya sebaya aja gitu kalau aku komunikasi sehari-hari sama mereka tuh sebaya aja gitu. Alhamdulillahnya. Oke. Tapi berarti Diana ini nggak sempat mengalami krisis yang kayak Tessa tadi ya? Aku kok gini-gini aja, aku mau jadi apa, aku mau menjadi apa, nggak sempet ya? Iya, nggak sempet. Kira-kira apa ya Tess nanti yang bakalan iya kan apa ya di depan ini? Kayaknya lebih ke aku bakal mau misalnya bukan mau jadi apa ya, karena dia udah jadi ya nggak ada. Mungkin nge-stucknya kayak gitu ya? Iya mungkin ya udah aku gini-gini aja, mungkin gitu kali ya. Tapi udah terbesit nggak sih deh? Kayaknya aduh masih muda banget ya jadi PNS kayak. Waktu angkatan kita tes itu kan ada juga salah satu kalau nggak salah itu yang mengundurkan diri ya, kalau mengundurkan diri. Dan itu kalau nggak salah tuh alasannya karena masih terlalu muda, masih pengen ngejar gitu. Nah si Diana sendiri itu sangat muda juga, bahkan ini baru lulus SMA ya waktu itu, benar-benar lulus SMA terus ikut tes gitu. Nah itu kira-kira gimana tuh nantinya untuk ke depan jauhnya aku baru berpikir sampai kayaknya aku bakal kuliah dulu sampai tamatin. Nah ke depannya itu aku belum mikirin yang lebih matang lagi, belum ada. Yang di overthinking kan saat ini belum ada. Iya kepo juga nih deh. Apa ya kira-kira? Tapi ada overthinking karena dia langsung dapat gitu ya, dan home base juga kan? Ya home base juga, dia nggak jauh dari orang tua. Overthinkingnya paling untuk mentalku, umurku yang sekarang ini ya, kita kan ada potensi untuk dipindahkan ya keluar daerah. Nah itu sih, karena aku belum pernah keluar dari zona nyaman, zona Tanjung Pinang ini. Nah itu sih mungkin pikiranku sekarang. Lebih ke takut atau berharap? Takut, banyak takutnya. Kayak ibarat day one rantau nih, jadi anak rantau itu gimana sih gitu. Oke, itu belum pernah sama sekali. Iya, itu dari absen nanya kayak day one gimana day one? Nyampe Tanjung Pinang. agak jauh ya? Shock ya kak? Dari mana ya kak? BTW Tessa ini perantauan dari Medan ya guys? Dari Medan guys. Dari Medan ke Tanjung Pinang. Dari Medan. Pertama kali ke Tanjung Pinang dan baru tahu ternyata ada kota namanya Tanjung Pinang di Kepulauan Riau. Kurang jauh mainnya memang. Gimana? Ini agak jauh nih kan dari shock sih kak. Medan ke Tanjung Pinang. Melayu banget. Shocknya tuh gini, karena kan pertama kali daftar itu taunya Kepulauan Riau ya. Terus cari gambarannya gimana? Cari gambarnya itu pertama kali aku pikirnya Batam kan? Batam ya sih. Jadi kalau dulu tuh kan sering denger ya Batam gitu kan. Aku pikir oke, Batam. Aku searching Batam. Nggak jauh beda kok sama Medan kan. Kota besar gitu, gedungnya tinggi gitu. Iya, serba ada gitu kan kak. Oke, pas cek, pas denger tuh dari info teman-teman, kantornya TVRI Kepulauan Riau itu ada di Tanjung Pinang, katanya gitu kan. Tanjung Pinang, mana nih Tanjung Pinang kan? Masih kepri nggak nih? Masih kepri nggak nih gitu kan? Nah apalagi kan kepri itu pulau-pulau kan. Waduh, di mana ini pulau apa ini gitu kan kak? Sempat searching lah kan, pertama soalnya sempat searching juga kantor TVRI di Batam, muncul lah tuh transmisi Batam. Transmisinya. Saya mikir, waduh ini jauh juga nih dari perkotaan gitu kan. Terus katanya Tanjung Pinang, awak carilah kan keluar Medan ya. Aku carilah kan Tanjung Pinang di mana. Wah ternyata nyebrang pulau lagi. Kurang lebih, iya bener, sekitar 1 jam lebih ya, kasih 1 jam lebih. Ya udah, terus gitu udahlah pasrah aja, mungkin ya udah bakal kayaknya enak juga lah, udahlah nggak usah terlalu dibawa overthinking ya, bener deh, nggak usah terlalu dibawa pikiran juga. Ya udah akhirnya ke Tanjung Pinang. Waduh, kok ini semuanya slow living. Udah waduh kan, karena kan Medan serba gedebak-gedebuk kan. Iya benar. Terus
pas sampai Tanjung Pinang, waduh kok ini tentram banget nih kotanya, damai gitu kan. Bebas aja orang nggak pakai helm gitu kan. Waduh, ini apa nih gitu kan. Ngerasa kosong nggak sih? Kosong banget kan. Ngerasa kosong banget ya? Itu Janggal nggak sih Kak? janggal banget. Itu ada kayaknya 1 bulan lebih aku harus beradaptasi. Oh ya? Pinang, benar. Yang paling berasa dalam 1 bulan itu apa? Yang paling berasa. shocknya. Kalau di Medan tuh kan nyebutnya air minum tuh aqua ya. Langsung merah Semuanya ya? langsung aqua ya, kayak ada Apapun aqua, mereknya apapun gitu? itu. Nah, tiba di sini kok ke supermarket nggak ada aqua. Kok ini adanya Bestari, adanya apa Sanford gitu kan. Terus aku tanya temen aku yang ada di Batam kan, aku bilang, di Tanjung Pinang ini di Kempri emang nggak ada aqua ya, susah banget dicarinya. Aku bilang, iya di sini tuh adanya Sanford, Bestari kata gitu kan. Coba lah minum katanya gitu kan. Mau cari aqua juga susah katanya gitu kan. Ya udahlah, akhirnya udah terbiasa dengan Sanford itu air dari tanah Melayu itu ya. Sama aja nggak sih Kak rasanya? Atau ada Ya mungkin kalau nggak terbiasa agak beda dikit sih deh, tapi Tetep karena air putih itu terasa berbeda ya? Iya, agak beda memang Kak. jadi review air putih? Iya. Air putih beda Itu sama sih Tanjung Kak, paling Pinang. pertama yang agak culture shock. Itu sih, air putih itu nggak ada di sini. Aqua Aqua. itu nggak ada, jarang lah. Mm-mm. Ada tapi jarang, adanya Bestari, Sanford gitu Iya, kan. benar, Terus benar, benar. yang paling penting tuh nggak ada Alfamart Iya. atau Indomaret. Sorry, ini boleh nggak sih sebut ini sebut merek boleh nggak ya? Tapi kan nanti disensor aja ya, tolong editor. Kalau nggak boleh disensor aja gitu. Itu sih Kak, paling susah pertama kali di sini. Dan slow living itu aja sih ya. Oke, Solvin. Jadi pasti ngerasa hampa banget ya Iya, karena hampa terbiasa banget. yang kehidupannya cepat gitu ya. Bener. Sempet tuh kemarin aku cerita dikit ya Kak, kayak kita tuh, aku ada teman kita namanya Karisa, iya. tahu kan? Nah, jadi kan aku pertama kali kesini tuh sama dia, terus kita tuh beli makan tuh yang kayak penjualnya aja tuh nyendokin nasinya tuh slow banget, sampai aku bilang, kita Kak bantuin aja nggak ibunya buat bungkusin nasi. Oh itu lambat ya Mas? Segitu Kalian lama. mungkin di Medan Iya benar kan, gitu. bisa kayak ini satu Iya. gitu kan. Tapi emang yang paling aku suka di sini tuh keamanannya sih Kak. Di sini tuh aman banget. Iya, Aman iya. banget naruh motor. Pokoknya aman banget deh, aku suka di sini, aman, udaranya juga Syukur bersih. lah ya. Itu sih. Kayaknya makin lama makin betah juga sih di Tanjung Pinang. Udah terbayang lah ya bakalan tinggal di sini Berapa tahun ke depan? berapa tahun ke depan, mungkin jadi orang sini nih. Waduh. Udah jadi kan? Jodohnya orang sini juga nggak nih? Waduh, jauh banget. Kita balik ke topik aja kan gimana? Kejauhan yang sini deh. Oke. Nah, balik ke quarter life crisis tadi. Kalau Tessa kan ada banyak penyesuaian yang sudah dilakukan Iya, ya. Tapi kalau melihat dari usia 19 tahun kayak Diana tadi, ke sekarang Tessa udah 26 tahun ya. Itu udah berbeda nggak pola pikirnya? Pasti beda-beda sih Kak. Ini kakak nanya aku nih. Ya, Tessa dulu. Aduh, pola pikirnya di usia aku yang 19 Iya, kan Kak? dia 19 dan dibandingkan ke yang sekarang Ke 26. usia aku yang sekarang gitu kan, Hmm. ketika aku 19 gitu Iya. kan. Beda sih Kak pasti. Hmm. Kalau 19 tuh kan baru mau Lulus lah kuliah, ya baru lulus kuliah kan. Ya pasti Terus baru baru mau masuk. baru lulus Baru SMA, masuk. mau masuk kuliah. Pasti mikirnya juga Kuliah ya, di mana? kuliah di mana, mau coba apa, paling gitu sih Kak. Kalau nggak terlalu banyak beban Iya, ya, nggak terlalu benar. memikirkan ke Kayak depan ya. Berarti aku yang beban nih sekarang. pemasukan uang jajan juga masih dari orang tua Iya, kan. Kayak buat memanage keuangan juga masih, ya udahlah, masih bisa dia Minta, pelan-pelan ya. aja lah mungkin memanage-nya, nggak yang terlalu banyak-banyak bayar ini Iya, gitu benar. kan. Iya, iya, iya. Ketika udah masuk usia 26 tuh kayak lebih banyak tantangannya aja sih Kak. Apalagi kan kita udah kerja dan udah memanage keuangan sendiri gitu kan. Jauh Apalagi dari orang tua. anak rantau juga kan. Jadi ya makin lebih banyak tantangannya. Pasti beda sih Kak. Kalau pola pikirnya ya jauh banget sih. Oke. Nah, kalau Diana kan ini hidupnya sekarang yang dikelilingi oleh orang-orang di atas Diana ya. Yang usianya. lebih dewasa ya, Kak. lebih Jangan dewasa. lebih tua, Sangat lebih dewasa. lebih dewasa. Lebih dewasa. Sangat-sangat dewasa gitu. Diana sebagai yang paling kecil gitu. Nah, melihat Diana yang baru lulus sekolah dengan teman-temannya yang masih seumuran, terus dengan tiba-tiba ketemu kami gitu kan. Itu ada ngerasa perbedaan gitu nggak sih dari pola pikir atau gimana gitu?
Untuk awalnya perbedaannya itu kerasa banget karena kita belum akrab ya, masih penyesuaian. Tapi kalau soal Apa yang dilihat? Ya gimana tuh deh, gimana? Pertama kali. nanti jokes aku masuk nggak ya? Oh gitu ya. Lebih ke ekspektasi ya. Kadang kan bercandaan di bawah kalian itu nggak masuk di kalian kan nanti jadinya kurang ajar. Aku takut kan first impression kalian ke aku buruk gitu. Jadi aku lebih kalau itu inilah beradaptasi, soal adaptasi ya untuk sekarang kita kan udah oke ya. Tapi kalau soal pola pikir sampai sekarang aku yakin memang semuanya pasti punya pola pikir yang beda-beda. Apalagi kakak-kakak semuanya udah punya pengalaman yang banyak, udah pemikirannya udah matang, udah jauh ke depan sana udah dipikirin. Sedangkan aku ya udah untuk sekarang ya udah jalanin aja dulu gitu. Lebih ngejalanin aja iya, kayaknya. untuk sekarang. Tapi ngerasanya tuh lebih enak bergaul dengan kita-kita Atau seusia atau dia? waktu masih sama teman-teman seusia gitu. Kalau aku pribadi, aku bisa dua-duanya Kak. Aku bisa, ibarat aku bisa menyesuaikan. Jadi kalau bisa berteman dengan semua kalangan umur, kenapa enggak gitu. Jadi aku lebih coba menyesuaikan aja. Oh gitu. Tapi bukan emang style Diana itu lebih suka ke pergaulan yang lebih dewasa atau pergaulan yang seumuran gitu? Kalau style pergaulannya sih yang seumuran kayaknya ya, masih chill-chill gitu kan. Iya gitu sih Kak. Yang chill, masih santai, yang ini nongkrong gitu kan. Oke, masih nongkrong banget ya? Iya sih, dia nongkrong anak nongkrong banget juga deh. Sama kakak-kakak sekalian tuh masih nongkrong guys. Jadi makanya kita tuh sebenarnya seumuran. Udahlah. Teman main, Itu teman tadi main. sebut umur sensor aja lah, udahlah. Oke. Nah, kalau rencana Diana sendiri nanti ke depannya, apa yang udah disusun? Itu Di beberapa tahun ke depan? Oke, itu tadi mungkin tahun depan aku bakal kuliah. Setelah itu mungkin aku akan penyesuaian setelah kuliah itu ya, setelah ambil S1, terus mungkin aku bakal mikir ke depannya bisa nggak ya aku upgrade, misalnya nggak di sini, aku upgrade misalnya ada side job gitu. Itu kalau pandanganku yang sekarang. Aku pengen ada usaha lain gitu misalnya, nggak hanya berpatokan fokus di sini gitu. Itu menurut aku. Oke. Kalau di teman-teman sendiri yang seusia gitu, teman sekolah lah mungkin, alumni, pencapaiannya sekarang udah gimana sih? Ada nggak yang pengen Diana ikut gitu dari mereka? Mungkin side job tadi ada yang udah ngejalanin kah teman-temannya, atau udah ya apapun itulah? Kalau side jobnya sih belum, cuman aku karena rata-rata di teman-temanku yang seumuran ini live update-nya itu tentang perkuliahan, itu yang pengen aku rasain. Aku juga mau ngerasain kayak jadi mereka, misalnya mereka aktif berorganisasi, mereka aktif jadi ada duta bahasa gitu ya. Itu aku kayak pengen kayaknya mungkin cicil-cicil pelan-pelan aku pengen nargetin itu sebelum yang lebih lebih serius lagi. Aku kayaknya mau nargetin yang ke situ dulu, biar ada pengalamannya, makin banyak pengalaman kan, yang ke situ dulu, keseruan di perkuliahan mungkin, terus ngerasain gimana pengalaman aku di perkuliahan. Aku belum ngerasainnya baru sekolah. Jadi aku kalau di lingkungan seumuran tuh masih di situ Kak, belum ada aku nemu side job yang dia keren banget kayaknya aku mau deh. Tapi belum ya? Belum, masih di dunia perkuliahan aja. Atau jangan-jangan teman-teman Diana nih yang udah jealous bahkan? Iya. Karena pasti banyak dong, jangan-jangan banyak. Kalau jealous aku nggak tahu ya Kak, kayaknya jealous pasti ini mereka dia- keep sendiri nggak sih? Tapi mungkin dari jokes-jokes yang dilontarkan gitu biasanya kan Paling jokesnya tuh enak lah udah PNS kayak gitu. oh iya. Padahal ya ada enak-enaknya ya. Mereka enaknya kayak di umur sekarang udah megang gaji yang setiap bulan datang, ya udah enak gitu ya. Di belakangnya kan nggak tahu ya kita ada keperluan apa, kebutuhan apa. Mereka ya cuman lihat di sosmed, ini enak nih, udah kerja bisa nongkrong segala lala, beli pakai uang sendiri udah gitu. Oke. Berarti nggak ada tuh yang bilang kayak, ih deh nanti aku mau kayak engkau juga lah gitu ya kan? Ada, kalau itu ada. Oke, keren. Nah, kalau misalnya di PNS sendiri, ini kan persiapannya juga cukup nggak bisa sembarangan juga kan sama kalian. Nah, kalau dari Tessa tadi tuh memang memecahkan quarter life crisisnya Tess. Sekarang berarti udah tenang ya. Nah, kalau Diana ini kan belum nih, Kayak baru masuk ya. mencoba gitu kan, tapi dia udah berhasil.
mungkin bocoran juga nih buat yang mau ikut tes PNS ya. Aduh, Apalagi tahun ini katanya ada tahun buka ya, ini Kak, ya? buka ya kan. Tahun ini ada buka kan? Ini benar kan Tes? Ini salah satu yang memecahkan kegelisahan kita kan sebagai orang di 20 tahunan yang belum tahu mau ngapain atau Iya, belum dapat bener. kerja, benar kan Tes? Nah, apa yang harus dipersiapkan gitu guys? Aduh. Mungkin dari siapa dulu nih? Katanya salah. Oke. Tetap kesini dulu ya kita. Iya, gantian dari yang muda dulu. Ini kan baru lulus sekolah dia. Iya. Apakah benar kalau baru lulus sekolah masih fresh itu jadinya gampang buat ikut tes? Sebenarnya enggak sih, sebenarnya tergantung ya. Sebenarnya otak aku tuh medium, enggak yang high banget. Jadi Jangan jujur banget deh. jadi ya, mau tes itu juga harus belajar lagi. Ada juga soal-soal yang waktu aku kerjain, misalnya kayak tryout ya. Aku pertama kali ngerjain itu aja masih dapat skor 200-an. Itu masih banyak soal-soal yang belum aku kuasai. Walaupun udah kita belajari di sekolah, tetap aja ada kekurangannya kan. Nah jadi nggak yang fresh banget kalau menurut aku. Jadi aku tetap ngambil bimbel waktu itu. Aku belajar sebulanan untuk sebelum tes, biar hasilnya memuaskan gitu. Oke. Itu siapa yang mengarahkan untuk ngikutin itu semua tuh? Kedua orang tua aku. Tapi lebih dominan mama sih. Nah dia benar-benar yang ngarahin, coba aja ini, coba ambil tes CPNS. Terus nanti bimbel aja karena bimbel udah sebulanan ya, kalau mau bimbel offline tuh udah nggak dapet kayaknya. Nah jadi Ini dia online? jadi dia Jadi bilang semuanya online belajarnya? online semuanya, belajar online. Budget modalnya juga dari beliau. Jadi benar-benar dorongan dari beliau. Udah pokoknya cobain aja. Nanti urusan belakang baru serahin ke yang di atas. Tapi pokoknya cobainnya sungguh-sungguh, jangan asal cobain ya udah cobain. Jangan daftar doang gitu Iya. ya? Banyak nggak teman-teman Adiana yang ikut waktu itu? Waktu itu banyak, tapi beda instansi. Kan banyak yang kemarin buka, ada Kemenkumham, ada Ya, lintas kementerian banyak Iya, banget ya. Pemda juga ada ya? Oke. Dan kalau dari angkatan ada juga yang lolos? ada. Berapa orang kalian? Aduh, yang aku kenal itu ada 2 atau 3 yang aku kenal. Lumayan ya. Lumayan ya, lumayan. Antusiasnya tinggi juga ternyata ya. Anak tinggi. yang baru Lulus lulus ini SMA ya, tuh. karena biasanya aku kira tuh karena sekarang itu Gen Z gitu kan Lebih apa ya, suka explore gitu kan Kak. explore Iya, banget, benar. terus kayak yang kerjaan-kerjaan benar-benar passionate gitu Iya, kan. Karena kalau misalnya kita lihat ASN ini kan kadang-kadang kita juga masih ngeraba ya, apa sih sebenarnya kerjaan di Iya. dalamnya. Apalagi kayak ini enggak, waktu kita mau masuk ke sini pasti nggak kebayang. Bingung apa banget sih. ya Kak. Iya. Bisa nggak ya aku gitu tiba-tiba masuk ke sini? Dunia yang baru ini. Nah, Gen Z itu kan kayak gitu. Aku kira tuh nggak terlalu diminati untuk ikut ASN-nya sih. Ternyata cukup banyak peminatnya juga. Berarti yang ikut, kalau yang lulus aja 3, berarti yang ikut banyak banget. Banyak. Banyak banget ya. Yang waktu itu sama-sama tes CPNS sama aku ada sekitar 3 orang juga sama. Cuman mereka mungkin belum beruntung jejaknya di situ gitu. Gitu. Jadi mereka lanjut kuliah. Iya, lanjut kuliah. Ada yang lanjut kerja, ada yang lanjut kuliah. Oke, nice. Kok Tessa gimana? Kalau aku Cerita menuju ASN. waduh, udah cukup panjang ya Kak. Karena kan karena ini 2 aku kali bilang iya udah 2 kali ya. Cuman ya paling apa ya Kak, sering-sering latihan soal aja, sama kayak Diana juga, dia kan dan tadi apa Bimbel. latihan bimbel Iya, online tryout gratis juga tryout banyak kan di gratis. Instagram. Paling itu sih Kak, ngikut-ngikut gitu juga. Terus kan kalau dari kita tuh kan Komdigi kan ada juga kan dari Telegram, mereka sering share-share iya, kuis gitu kan iya. deh. Nah, Yang itu sering ikut. soalnya tentang broadcast ya. Benar, jadi sering-sering ikut itu juga. Ya itu sih Kak, paling Bener ya? nonton YouTube. Iya bener. Aku Nah, juga iya sih. kan. YouTube banget sih, karena YouTube tuh cukup update ya waktu Benar, kita ya. benar banget. Bener. Agak sulit sebenarnya. Kemarin tuh ada yang bilang kayak, kok kan pinter nih, biasanya ada nih. Iya, yang pasti kalau kayak banyak. gini, kok kan pinter pasti bisa Iya. lah. Ternyata nggak gitu ya. Kalau Di tes emang PNS iya nggak benar. bisa sih. Tapi kan kalau nggak emang diulang. nggak rezeki juga kan Kak. Benar. Kadang kan kalau misalnya kita udah usaha juga tapi nggak dibarengin doa, Nah, nggak itu. dibarengin konsisten, sama aja kan Kak. Ya mungkin rezekinya juga lagi di kita. Iya, yang kasih orang luar tuh jalan. pasti mandangnya, dia memang pintar, makanya Pintar, bisa gitu. benar. Padahal prosesnya juga Panjang berdebar-debar ya. gitu. Bener. Aku kayak yang berapa hari menjelang tes tuh yang bener-bener cuman di depan laptop ngeliatin Ngerjain soal. soal kan, apalagi ada waktunya Bener. ya 110 menit. Bener. Dan soal PNS itu nggak gampang ya guys. Iya, Dan update terus kan Kak Bener, soalnya. beda-beda. Nah, terus kayak soal yang aku ikutin
yang Sebelumnya kali ya? pertama sebelumnya sama yang ini tuh beda. Jadi Lebih sulit yang sekarang Oke. lagi lebih sulit sekarang malah. Jadi karena dia kan kalau dulu TWK kan kayak Iya. tentang Sebelumnya itu banyak Sila. menghitung, Nah, iya yang benar. di kita Sekarang tuh banyak pemahaman, analogi, analogi ya. banget, pemahaman analogi banget, dan itu panjang banget soalnya. penalaran ya. Bener-bener. Jadi kalau nggak update, ada temanku yang kami bareng ikut tes waktu itu kan. Heeh. Terus dia itu belajar, dia Oke. belajar, tapi dia itu ikut bimbel juga kalau nggak sampai bimbel online. Tapi kayaknya bimbelnya nggak update. Nah, Jadi soalnya Dia masih tuh pernah ikut sebelumnya juga, ikut di bimbel itu. Nah dia cukup dapat skor yang cukup tinggi, cuman nggak masuk ranking. Jadi karena sudah terpercaya, dia ikutlah bimbel itu lagi di tahun yang kita tes itu. Iya, 2025. Ternyata soalnya tuh nggak update. Jadi waktu dia ngerjain soal yang bareng ini, Jomplang dong. jomplang banget. Dia nggak bisa ngerjain karena nggak masuk gitu. Memang harus update terus ya kalau mau ikut PNS. Emang nyari bimbel online juga harus pilih-pilihnya tuh, Bener-bener. iya lihat-lihat dulu kan. Yang tapi yang kalau misalnya memang update, biasanya tuh mereka ngasih kisi-kisi, terus ngasih contoh soal yang terbaru Iya, gitu. bener. Itu bener sih, harus diikutin Iya, sih. Nah itu susah banget. Niat sih kayak yang paling penting. Iya sih, susah ya kalau nggak ya. Kalau nggak ada niat tuh kayaknya sama aja bohong. Niat, memulai, berdoa, udah. Niat, Sesuai. memulai, berusaha, Iya, berdoa, berserah. Udah itu jalannya tuh. Iya benar. Nah kalau kalian sendiri, ekspektasi kalian setelah jadi PNS, terus sekarang kalian udah jadi PNS, itu sama nggak? Ya nah. Kalau aku lebih kurang sama karena sebelumnya aku kan magang di perkantoran Magang, juga aha, gitu kan. Jadi aku mikirnya ya udah mungkin lebih kurang pekerjaannya seperti ini, dunia kerjanya seperti ini. Terus sekarang ekspektasi aku 11-12 ya mirip, enggak Mirip yang ya, enggak yang jauh banget. kok gini gitu, enggak. Karena mungkin aku ada bayangan juga dari orang tua aku ya, dua-duanya juga alhamdulillah mereka pegawai juga. Nah, jadi mungkin mereka udah ngasih gambaran, aku jadi udah menggambarkan oh ya udah berarti seperti itu gitu. Jadi aku nggak berekspektasi oh kayaknya gini enggak sih. Jadi makanya nggak beda jauh gitu dengan ekspektasiku. Oke. Nah kalau Tessa, Kalau aku malah kayaknya agak berbeda ya kan Berbeda sama ya? Diana. Karena mungkin background dari keluarga besar tuh memang bisa dihitung lah yang PNS tuh berapa orang gitu kan. Ya kayaknya agak, ya aku pikir sebelumnya tuh oh kayaknya PNS nih santai ya kerjanya gitu. Wah ternyata ketika masuk wow. Tapi ya mungkin apa karena ini dunia yang berbeda dan broadcasting ya. Jadi kayak kita tuh harus ngejar target. Apalagi kita kan juga produksinya layar kaca gitu kan. Jadi kayak wah ternyata ini bukan seperti PNS yang ada di pikiran saya ya. karena pasti mindset kita atau ekspektasi kita PNS itu adalah di bagian kebanyakan administrasi iya, dan benar. pelayanannya. Iya benar. Dan ketika kita di broadcasting ini kayaknya kita jadi Wow, ternyata orang lapangan. ya orang lapangan ya. Yang kemana-mana bawa kamera, kemana-mana nyiapin ini segala macam. Benar, gitu. ternyata Jadi, ototnya dipakai juga. Olahraga itu berbeda sih kak. Benar-benar Berbeda banget. Benar-benar. Jadi PNS itu juga banyak banget Iya. lingkupnya. Ternyata sebanyak itu. Ternyata sebanyak itu, dan salah satunya mungkin yang tidak banyak terkulik adalah PNS seperti kita. Iya. TVRI ngapain sih? Kami Dan fun fact-nya aku baru tahu kak. sebenarnya iya lagi. Iya kan. Dan ternyata, waduh, ternyata TVRI itu semua itu karena PNS ya. Bener. Gitu. Kayak orang pasti masih bertanya, TVRI itu pegawainya apa statusnya? Iya, banyak apa? tuh yang mungkin kalau Gen Z ditanya TVRI tahu nggak sih? Iya, Apa benar. sih jawabannya enggak. Aduh, Itulah ya, tugas kita. itulah tugas kita Memperkenalkan. untuk Hai, kalian jangan lupa nonton TVRI. Media pemersatu Bangsa. Karena memang apalagi kita di sini baru ya, Iya, dan benar. kerjaan kita banyak banget di sini, cukup banyak dari awal kita masuk. Dari Iya. kami masuk BTW ini kan dengan latar belakang yang berbeda ya guys ya. Terus banyak banget yang masih nol nih, termasuk Iya, benar. nol dalam Soal pengalaman. broadcast gitu ya. Kayaknya kita semua rata-rata deh kak. Rata nol ya. Bahkan kami itu walaupun BTW kami Serikandi Teknik ya guys. Dan Bertiga. BTW Solid. kami itu angkatan pertama ya guys. Sombong dikit banget. Ya, kami Serikandi Teknik Iya, yang benar. rata-rata temen kami itu Cowok semua. Cowok semua. Cewek cuman 8 ya. 9 total di angkatan pertama ceweknya, dan itu ketiganya adalah kami. Iya, 3 orang. Nah,
sekarang kan kalian ini udah jadi PNS nih, udah sah banget nih jadi PNS, bukan CP lagi bahkan ya kan. Nah setelah menjalani kehidupan sebagai PNS itu kalian melihatnya PNS ini pekerjaannya dalam segi pekerjaan yang dilakukan itu membuat hidup tenang atau justru menambah tekanan baru, karena kan tadi ya kita dari awal juga nggak tahu nih kerjaannya gimana. Iya, benar. Mungkin dari Tessa dulu nih. Kalau menurut aku sih Kak, kalau dibilang PNS itu tenang atau jadi tantangan, sebenarnya kalau dibilang tenang tuh nggak bisa dibilang tenang ya. Mungkin pemikiran yang katanya PNS itu hidupnya tenang tuh lebih yang kayak mungkin finansialnya tuh lebih stabil gitu kan, dengan adanya gajian dalam tiap bulan, terus tukin dan segala macamnya. Tapi kalau dibilang tenang tuh nggak juga. Justru aku ngerasa kayak lebih banyak tantangannya aja gitu kan. Apalagi kita PNS dan jatuhnya melayani masyarakat, jadi kayak, dan apalagi sekarang tuh udah era digital ya Kak, kayak semua tuh udah bisa diakses dari manapun, kapanpun tuh orang tuh bisa aja lihat gimana pekerjaan kita gitu kan. Jadi kayak karena masyarakat sekarang udah melek juga dengan teknologi, jadi ya kita pun nggak mungkin kan punya pikiran yang katanya PNS itu tenang gitu. Jadi kayak lebih tertantangnya itu takutnya kita jadi lebih dijudge juga sama masyarakat kan. Ini PNS Karena digital nah benar banget deh. Jadi kayak aku ngerasa lebih banyak tantangannya gitu kan. Dan PNS sekarang tuh udah gampang aja dimutasi gitu loh Kak. Iya kan? Jadi kayak kalau dulu katanya tunggu berapa tahun dulu. Kalau sekarang kan kayak kita gampang aja dimutasi gitu kan. Jadi ya sekarang gimana caranya kita bisa ngasih yang terbaik gitu di pekerjaan kita yang sekarang itu sih. Dan tadi tekanan baru itu emang ada ya. Nah Iya, benar. pasti. Nah kalau Diana rasanya gimana? Kalau tekanan ada, karena ini pekerjaan pertama aku, jadi pastinya tekanannya lebih banyak. Aku belum banyak pengalaman tentunya, aku juga nggak fresh banget sebenarnya. Jadi kalau tekanannya banyak, tantangannya juga banyak, harus bisa coba, belajarnya juga kita belajar cepat kan ya, belajar cepat, harus bisa langsung praktek di lapangan gitu. Nah itu tantangan buat aku, tekanan dan tantangan buat aku. Kalau tenang, Kesulitannya apa? Pertama kali kesulitannya waktu mulai bekerja di sini. kita waktu itu dikasih waktu 2 minggu, bisa semua kan? Pelajarin semua alat ya deh. Teler gitu, bayanginnya, aduh ini kenal alatnya aja belum, kecuali kameramen yang kita biasa lihat ya udah sorot objek gitu kan. Nah, yang lain di atas itu kan masih asing banget, switcher, audio, PO, charger itu masih ini gimana gitu ya. Nah itu sih kalau untuk awal. Tapi nyata setelah 2 minggu ya kuncinya asal sering mencoba itu kayaknya lama-lama kebiasa. Memang pertama kali datang tuh asing banget, kan namanya mungkin kita masih lupa ya. Ini apa nih? Ini apa ya? Switcher nih. Ini kerjanya gimana ya gitu? Dan tapi masih excited kan? Masih excited, Iya, excited pastinya banget tuh. ya. Ayo ajarin. Karena Barusan kan- nih, aku mau kerja nih Karena apa masih nih, kasih, CP gitu. tentunya kayak ya berpilaklah sebaik-baiknya gitu kan, Iya, karena masih CP. Tapi kalau aku tuh jujurnya dengan PNS ini tuh di luar ekspektasi sih, kayak di luar tujuan. Jadi Oh iya. mau masuk PNS itu kan sebenarnya mau mencari kayak aku perempuan nih, masuk PNS kayaknya oke lah ya, salah satu Stabil. pekerjaannya stabil. Idaman mertu. Selain itu tuh kayak kehidupannya bakalan tenang, Iya. terus kayak misalnya nanti berumah tangga ada waktu untuk keluarganya tuh akan lebih banyak gitu Nah, kan, iya bener. pemikirannya. Ternyata Tetapi realitanya saya nggak di situ. benar banget. Bener banget kan, Karena kita di lapangan itu. kerjanya banyak banget. Dan kita tuh nggak yang, kita tetap workingnya tuh dari jam 8 sampai jam 4 sebenarnya. Tapi Di luar itu, Di ya luar-luarnya juga ada. harus siap ya Kak. Kapanpun dipanggil. Kapanpun dipanggil. Benar. Nah, itulah itu masuk dalam impian Kak Tessa mengabdi. Oh, iya, itu masuk banget, cocok dia di sini. Udah ditonton lewat asal. Iya benar. Mengabdi. Iya, tapi sebagai perempuan tuh kan kayak pengennya kayak gitu ya, maksudnya punya pekerjaan yang aman dan nyaman lah gitu. Tenang-tenang aja, tetap bisa mengurus keluarga nanti gitu ya kan. Tapi ternyata enggak, dan itu PNS semuanya enggak tenang ya kan. Jadi suka deg-degan nggak sih kalau lihat berita tentang PNS? Aku suka deg-degan Iya sih, kalau Kak. misalnya kayak atau ada netizen yang komen kayak PNS itu
kerjanya gitu-gitu aja. Iya. Kalau ada misalnya pemerintah kayak ngasih kebijakan naikin gaji tuh banyak netizen yang menentang gitu. Iya. Apa PNS sih begitu-gitu? Udah Padahal sekarang sebenarnya lebih kayak beda-beda ya dan Kak, ya. lebih ini nggak sih Kak, kayak kita udah minim komentar nggak sih jadinya? Iya. Iya kan, karena udah menyangkut pekerjaan Ya, aku nih gitu kan. dan kalau guys nggak kayak gitu sih. Iya. Kalau Iya. yang kerja fotokopi yang orang tuh lihat ya satu umuman besar itu aja. Oknum. benar. Dan itu tadi PNS ini adalah sebutannya aja, tapi bidang kerjanya tuh Banyak. Jadi tergantung Luas bidangnya memang. benar. Nah, ini tadi kan kita dari awal sudah membahas quarter life crisis dan kita juga udah jadi alhamdulillahnya jadi PNS yang termasuk mungkin pekerjaan yang banyak juga lah diimpikan oleh orang-orang sekarang ya di tengah kesulitan mencari kerja. Nah, menurut kalian dengan menjadi PNS ini masalah tentang quarter life crisis yang mungkin banyak dialami itu tuh menjadi pemecah nggak sih? Kita dulu. Kalau dibilang pemecah sih enggak ya Kak. Mungkin jadi pemecah ketika seseorang itu udah punya tujuannya di situ. Tapi kalau misalnya orang yang punya tujuannya di situ tapi tidak jalannya di situ, mungkin bimbang Iya. juga. Jadi kalau dibilang pemecah sih enggak juga sih Kak kayaknya. Cuman kayak lebih apa ya dibilang ya life goals aja kayaknya deh. Bagi sebagian orang gitu ya. Tapi kalau dibilang pemecah nggak juga gitu lah. Karena kan banyak juga nih bidang-bidang yang lain kan sukses nggak harus dari PNS kan Iya. gitu. Banyak juga jalur-jalur lainnya yang sebenarnya bisa dicoba dan mungkin bisa lebih sukses malah dari PNS gitu. Kalau Diana di umur 19 tahun ini melihatnya gimana? Ini benar-benar udah menyelamatkan nggak sih? Kalau soal kestabilan mungkin untuk Sekarang ya udah. ya stabil. Karena kan aku masih 19, maksudnya dari orang tua pun kadang masih dikasih gitu ya. Enak banget ya? Enak Lebih banget. enak gitu. Income-nya ada 2 nih. Tapi lebih kurang lah. Kalau dulu kan ya setiap mau ya udah dikasih. Kalau sekarang kan aku punya uang sendiri, jadi ya juga bisa manage keuangan sendiri. Kalau di gambaran aku sih apa tadi Kak pertanyaan? Dia blank. menjadi ASN itu udah jadi pecah belum sih nanti? Nah. Atau menjadi solusi nantinya nih? Pasti ada dong ketakutan dengan quarter life crisis di umur 20-an nanti ya kan? Kalau Diana kan sekarang mungkin nggak melewati yang kita alami gitu jadi kan? aku mau bilang pemecah tuh nggak juga, karena kan aku awalnya nyobanya ya udah coba aja dulu gitu, terus jalin aja ke depannya. Masih kayak gitu kan Kak pemikiranku, makanya Benar. aku bilang pola pikir kita Beda-beda. jauh banget. Tapi mungkin Diana nggak perlu lagi mikir kayak abis ini aku Mau ngapain? Iya. Itu nggak Iya perlu sih. kali ya. Karena aku di umur segitu tuh udah mulai mikir sih kayak dulu gitu kan. Di habis sekolah aku ngambil apa ya bagusnya gitu. Iya. Kuliahnya. Benar kan? Ya kan? Karena memang katanya tuh salah satu masalah untuk anak Indonesia itu adalah nggak pernah spesifik bermimpi. Iya benar. Kita tuh sekolah untuk pintar aja gitu. Kita nggak pernah spesifik kita mau jadi apa. Iya benar. Terus kayak dulu kalian ngalamin nggak sih kalau misalnya milih jurusan kuliah itu tuh nyari jurusan yang lapangan kerjanya banyak. Nah benar. Ini gampang nyari kerjanya masuk ke sini aja gitu. Benar. Padahal tuh kayak passion kita nggak di situ, kemampuan kita nggak di Ya, situ. sebenarnya kayak Jadi itu kayak, nah itu tuh ada pergolakan itu. Hmm. Kalian dapat gak pergolakan itu? Aku ngalamin deh Kak. Ih orang itu kayaknya nanti cari kerjanya gampang, tapi aku nggak suka. Iya. Jatuhnya kayak kalau anak zaman sekarang sih Kak FOMO ya. Iya, FOMO. Kalau aku dari karena aku belum kuliah, makanya dorong orang tua maksudnya SMK karena itu ada kejurusannya. Oke. Lihat di situ Tapi itu sesuai jurusan deh. enggak sebenarnya jurusan bisa ya? karena mereka juga lihat jurusan yang bakal banyak peminat untuk peluang pekerjaannya itu kan teknik komputer jaringan. Aku disuruh masuk ke situ. Padahal itu bukan passion aku banget gitu. Bahkan ya kalau nilai aku waktu sekolah itu ya udah nilai pelajaran umum yang tinggi, malah yang nilai yang harusnya fokusi itu malah rendah di situ. Itu karena bukan passion kali ya. Iya. Itu memang masalah di ini pendidikan kita ya. Iya. Cara kita
berpendidikan di Indonesia kayak gini. Jadinya tuh semakin kita bertambah usia, kita akan semakin bingung kita mau ngapain, kita mau kemana gitu. Apa yang harusnya kita benar-benar pahami ternyata enggak, kita terlalu umum ya, pemahamannya terlalu banyak. Gitu. Oke, ternyata kita mengalami hal yang sama guys. Kita berdua. Yang tidak. itu, Yang kecil agak berbeda. ya sudah kayak mitigasi, orang tuanya udah mitigasi ya. Tapi pernah nggak kalian ngerasa harus terlihat berhasil di depan orang? Validasi diri gitu ya Kak? Validasi. Pernah lah. Nah ya, Pernah. itu gimana? Waktu itu ceritanya gimana? Ya kayak aku bilang gitu kan di awalnya, kayak aku tuh kayaknya harus bisa apa dibilang kayak harus bisa nih, ternyata aku tuh harus bisa gitu. Jadi kayak ketika aku sudah mencapai, wah ternyata aku bisa gitu. Jadi ada pride tersendiri ketika aku berhasil mencapai itu gitu kan. PNS ini. Keluarga bangga banget dong ya Tess? Pasti bangga dong Kak. Aduh, biasa aja. Nggak mungkin lah ya. Nah, apalagi background keluarga tuh yang nggak ada yang PNS gitu Kak. Jadi kayak agak sedikit berbeda juga. Anak ini mungkin di pikiran orang tua, waduh kok bisa juga ya ternyata dia mau coba PNS gitu kan. Ternyata ya puji Tuhan ya lolos di PNS. Jalannya di situ. Jadi kebanggaan. Jadi kebanggaan. Oh, Jana. Kalau sebenarnya sama kayak Kak Tessa. Kalau soal jadi kebanggaan itu karena aku dibilang apa ya, orang tua aku belum terlalu tua, aku cucu pertama malah. Jadi pastinya Fun fact-nya anak pertama juga kan? Fun fact-nya anak pertama. Jadi benar-benar yang setelah lulus sudah ditanya mau kemana abis ini. Dan waktu itu aku fokusnya ke sekolah kedinasan. Dan itu pasti semua pertanyaan yang sering ditanyakan ya sama orang-orang tua atau sama sebaya atau sama lingkungan kita. Jadi kalau abis sekolah ini mau kemana lanjutnya kayak gitu ya. Dan aku jawab lah, aku mau sekolah kedinasan dengan gitu kan. Bisa nggak kayak aku? Bisa. Ternyata gagal di sekolah kedinasan. Nah itu yang memunculkan dari aku, kayaknya setelah ini kalau ada tes lagi aku harus berhasil karena aku udah keduluan PD waktu itu. Nah itu kalau yang sesuai pertanyaan kakak kan, ada nggak mau nunjukin ke orang-orang kalau aku bisa berhasil itu di situ, karena sebelumnya aku udah gagal, terus aku udah sok-sok setiap orang nanya abis ini mau mana, aku mau sekolah kedinasan gitu. Ternyata memang bukan jalannya di situ. Setelah aku coba-coba CPNS, jalannya di situ. Nah ada kebanggaan tersendiri juga. Aku bisa nunjukin kalau nggak jalannya di sekolah kedinasan, aku bisa ngambil jalan ini dan aku bisa gitu. Tapi itu rentan waktunya setahun aja ya dia. Plusnya masih muda kan Kak. Itu sih aku selalu bilang, ini anak ternyata dia 2006 kan Kak. Aduh jauh banget umurnya, ternyata udah jadi teman kerja Kak. Itu sih. Gak kelihatan kan guys? Sebaya. Kelihatan sih. Oke. Jadi memang ada pride tersendiri memang ya. Kalau dari keluarga Jani gimana? Ceritanya emaknya sampai berantem di Facebook. Waduh, ada rahasia publik. Ada rahasia publik nih. Nah, jadi karena menjadi kebanggaan itu diposting lah ke Facebook. Nah, disandingkan foto waktu masih sekolah sama udah memakai baju korpit. Ada yang komen, mana bisa anak baru lulus tuh lolos PNS. Jualan yang mulut-mulut netizen ya. Mama aku bilang, kalau bahasa kita sekarang ya, hey kampung gitu, riset dulu gitu kan. Riset dulu kalau misalnya CPNS tahun kemarin tuh dibuka besar-besaran termasuk untuk SMA sederajat. Ya, nah, makanya kalau mau komen itu cari tahu dulu gitu. Mamaku membalas dengan seperti itu. Terus netizen nggak ada yang nggak mau terima. Enggak, paling itu pasti belum digaji kayak gitu. Itu makin panas ya mama aku itu gitu. Gitu aja sih. Jadi bahas ke situ ya. Jadi benar. Sama organik. Karena mungkin di Facebook isinya umur-umur ke atas, mungkin mereka punya pengalaman yang buruk pas ngetes, mungkin jadinya kesenggol. Karena nggak setiap tahun juga kan. Iya. Benar untuk formasi SMA ini kan. Berarti bangga banget tuh orang tuanya. Kelihatan tuh. Dipeluk nggak waktu lulus? Mama bangga nggak? Sujud sih. Oh ya, sujud dulu ya. Ya dong, bersyukur dulu dong. Oke. Nah,
Ini menutup perbincangan kita nih di terkait dengan tema kita quarter life crisis. Jadi menurut kalian untuk mungkin teman-teman kita di luar sana yang mengalami quarter life crisis itu gimana sih penyelesaiannya yang bisa dilakukan? Mungkin dari Tessa dulu deh. Kakak-kakaknya dulu. Gimana ya Kak? Paling mungkin apalagi kan banyak juga paling yang mengalami itu yang umur 20 tahun ke atas kan yang paling rentan, kayak apalagi dia yang mungkin belum ada rezekinya untuk bisa dapat pekerjaan, atau mungkin dia harus memenuhin kayak itu tadi pressure dari orang tua atau lingkungannya gitu kan. Ya tetap harus berusaha, harus niat, tetap harus mencoba, jangan takut gagal sih Kak, itu yang paling penting. Karena dari pengalaman sebelumnya juga kan aku udah pernah gagal sekali kan, jadi kayak itu jadi titik balik aku untuk kayaknya aku harus coba lagi nih, nggak boleh nih. Iya benar, Kita udah tahu kekurangannya di mana waktu gagal itu. Nah benar, coba lagi. Jadi kayak itu tuh jadi titik balik aku buat aku bisa coba lagi gitu. Jadi memang benar, ternyata kegagalan itu adalah guru terbaik gitu kan. Jadi ya berani mencoba, ketika gagal coba lagi gitu kan, tetap usaha, tetap konsisten gitu untuk ya prepare kalau mungkin kemarin gagalnya tuh ada yang kurang mungkin, jadi ketika udah ada kesempatan buat coba ya berarti persiapannya harus dimatangin lagi gitu kan Kak. Jangan terlalu banyak dengerin omongan orang itu sih Kak. Ya benar. Jangan bandingkan diri sih. Nah, iya. Kalau ngebandingin nggak akan pernah Apalagi cukup ya. sekarang kan orang lihat TikTok scroll, aduh banyak quote-quote yang makin di jam-jam tinggi Standar itu. TikTok nih. Iya, banyak yang ngikutin ya. Itu sih Kak. Jangan pernah ngebandingin diri kita dengan orang lain. Kalau dia gimana? Aku lebih kurang sama kayak Kak Tessa untuk menghadapi life quarter crisis ini, kita harus ya jangan takut gagal, terus coba. Dan kalau saran aku pribadi aku untuk yang seumuranku, aku lebih setelah aku menjadi PNS, aku lebih menyarankan kayaknya kalian explore dulu, menurut aku kuliah dulu gitu kan. Setelah S1 atau setelah tamat kuliah baru kalian bisa mikirin jalan. Iya gitu. Karena kalau aku istilahnya terlalu terburu-buru sih untuk aku sekarang. Dalam pandanganku ternyata aku kayaknya masih kurang ekspor, jadi pengalaman aku tuh masih sedikit, langsung terjun di dunia kerja tuh tantangannya, tekanannya jadi banyak. Itu dalam ini dari aku, saran dari aku untuk teman-teman sekalian gitu, explore, terus baru mencoba banyak hal dulu lah. Oke, kita sudah di stop, kita udah ada di akhir perbincangan. Terima kasih Tessa dan Terima kasih Mbak Mbak Yani. Yani. Kita ketemu di lain kesempatan lagi, dan bisa tetap nonton di podcast Studio bersama kami di lain waktu.